Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya agak kenceng ya. Suaranya Oke. kurang keras. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kajian mingguan yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA dengan tema bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. 13 Ramadan 1442 Hijriah. Suaranya bisa lebih keras. 25 April 2021. Ya Pak Kiai, udah agak keras sih sini Pak Kiai. Iya, kedengarannya kok lembut. Ya, mungkin volume HP nggak keras. Mungkin volume HP Pak Kiai kali. Ya Pak Kiai. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Untuk mempersingkat waktu tausiah pada hari ini, langsung saja kita serang pada Bapak Kiai Haji, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaranya? Kencang kedengaran? Ya, kedengaran Pak Kiai, kencang. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ahi Ustaz Reza yang saya hormati, juga semua pemirsa Jamaah Haji NRA, juga seluruh yang mendengarkan acara tausiah ini, mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dicurahkan rahmat, ridha dan magfirahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini ya, berkat tentunya program dari NRA Group ya, khususnya dari Ibu Hajah Irmawati Asrul Aziz Taba SE dan segenap krunya yang alhamdulillah ada inisiatif untuk mengadakan tausiah di bulan Ramadan ini, bahkan di sebelum bulan Ramadan pun terus berjalan. Mudah-mudahan tentunya kita doakan NRA Group ini, ya travel haji dan umrah ini terus maju, terus jaya, dan terus sukses. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema dalam tausiah kali ini, yakni bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, di mana kita maklumi bahwa memang benar Al-Quran pertama kali turunkan di bulan yang sangat mulia ini, yakni bulan Ramadan, di mana seorang ahli tafsir Al-Quran terkenal yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata bahwa Al-Quran ini memang adalah hebat sekali. Kenapa dikatakan hebat? Ya, karena diturunkan dari Allah yang maha mulia.
melalui malaikat Jibril alaihissalam yang mulia. Disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ya. Dan Al-Quran itu sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah diberikan atribut atau sifat tidak kurang dari 4 sifat yang mulia-mulia semua. Misalnya yang pertama, Allah mensifati Al-Quran dengan majid, ya, bukan pakai zai mazid, tapi majid pakai jim. Kalau mazid pakai zai namanya ditambah. Tapi kalau majid pakai jim itu artinya yang dimuliakan, yang diagungkan, yang dihormati. Hal ini bisa kita baca di akhir surah Al-Buruj, yakni Allah berfirman, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Jadi Qur'anum majid, Quran yang mulia, Quran yang terhormat. Kemudian di dalam surah Al-Waqiah, Allah Subhanahu Wa Taala mensifatinya dengan karim, yakni innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Allah mensifatinya dengan kata-kata karimun, innahu laqur'anun karim, yang artinya sungguh dia itu adalah Quran yang mulia. Kemudian di dalam dalam Al-Quran surah Fussilat, Allah Subhanahu Wa Taala mensifati dengan aziz, yakni dalam firman-Nya, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa lam min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran sungguh adalah kitab suci yang aziz, yang mulia. Ada yang menafsirkan pengertian aziz artinya adalah adimun nazir, yakni yang tidak ada bandingannya. Yakni dibandingkan dengan kitab suci yang lain, kitab suci yang lain itu kecil, sementara Al-Quran adalah agung, Al-Quran adalah mulia, Al-Quran adalah hebat. Sehingga ada seorang ahli syair dari Arab yang dikutip oleh Syekh Rashid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar, di mukadimahnya beliau pernah berkata dalam syairnya yang menyatakan bahwa la tadhkuru tubas sawali fa indahu tola as-sabaha fa'at fa'al kindila. Artinya janganlah engkau sebut-sebut, janganlah engkau banding-bandingkan Al-Quran dengan kitab suci yang lain, ya. Kenapa? Karena enggak sebanding. Ibaratnya kalau kitab suci Al-Quran ini adalah ibarat cahaya matahari yang bisa menerangi dunia, jagat raya ini, dari mulai masyrik sampai ke maghrib, dari Maroko sampai ke Maroke, dari Chili sampai Cililitan, dari Den Haag sampai ke Depok, ya, itu bisa diterangi oleh matahari. Sementara kitab-kitab suci yang lain ibarat kindil, yakni lampu tempel yang dari minyak tanah itu. Tentu jauh sekali bandingannya antara lampu tempel dari minyak tanah tadi dibandingkan dengan cahaya matahari. Cahaya matahari ibaratnya kitab suci Al-Quran, sementara lampu tempel ini ibaratnya kitab suci yang lain. Ini menunjukkan begitu mulia dan hebatnya yang bernama kitab suci Al-Quran. Sementara dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mensifatinya dengan Al-Azim. Yaitu dalam firman-Nya, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 ayat yang berulang-ulang, yakni surah Al-Fatihah dan Al-Qur'an yang agung. Ini menunjukkan begitu hebatnya kitab suci Al-Qur'an. Dan kitab suci Al-Qur'an yang hebat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan, yakni diawali dengan diturunkannya di bulan Ramadan. Hal ini sudah ditegaskan langsung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang telah diturunkan padanya kitab suci Al-Qur'an. Jelas bahwa kitab suci Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah pada bulan yang sangat mulia yang diberi nama dengan bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwa setelah kita tahu dengan pasti bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang sangat mulia berdasarkan firman-firman Allah dalam Al-Quran saya sebutkan tadi. Ditambah kita juga dengan pasti meyakini bahwa Al-Quran diturunkan di awalnya ini pada bulan Ramadan ini, ya, pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Lalu tentunya kita harus tahu juga komitmen kita. Ya, sikap kita terhadap Al-Quran itu sebagai muslim dan muslimah harus bagaimana? Ini ternyata setelah diteliti dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir. Setelah diteliti juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang beribu-ribu hadis, ya, bahkan berjuta-juta hadis. Setelah diteliti oleh ulama, khususnya dalam kitab dalam kutubus sitah, ya, six books, yakni dalam kitab hadis yang 6 yang sangat populer dan menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia, yakni dalam kitab Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Dawud, yang keempat Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan Nasa'i, dan yang keenam Sunan Ibnu Majah. Maka setelah diteliti, kewajiban kita, komitmen kita sebagai muslim dan muslimah terhadap Al-Quran ini paling tidak ada 10 macam. Yang saya sendiri rumuskan, yang 10 macam ini untuk supaya mudah mengingat dan menghafalnya dengan rumusan 10T. Ya, 10 apa? 10T. Ya, kenapa dikatakan 10T? Ya, karena yang 10 macam ini dalam bahasa Arabnya diawali dengan huruf ta. Apa yang 10 macam yang harus kita ya lakukan ini dengan baik? Yang pertama adalah tasdikul Quran. Tasdikul Quran artinya adalah kita umat Islam ini wajib membenarkan kitab suci Al-Quran. Wajib meyakini. Walaupun misalnya cerita-cerita dalam Al-Quran itu bisa dikatakan ya sesuatu hal yang belum kita lihat, belum kita dengar langsung. Akan tapi karena ceritanya, kabarnya ada dalam Al-Quran, seperti misalnya bagaimana adanya surga, ya, kemudian bagaimana adanya api neraka, dan hal-hal yang menyangkut masalah akhirat misalnya, yang kita sendiri belum tahu secara katakanlah terlihat begitu. Akan tapi karena berita-berita ini ada di dalam kitab suci Al-Quran, maka umat Islam, kita semua wajib hukumnya untuk mempercayai apa yang dikabarkan, diinformasikan dalam kitab suci Al-Quran. Ini yang pertama yang harus kita yakini, ya, dan kita percayai. Dan kita juga harus yakin bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kitab suci yang mengandung mukjizat. Karena pengertian Al-Quran itu sendiri, ulama telah memberikan definisi adalah wa kalamullah al-mu'jiz. Al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-manqul ilaina bitawatur
al-maktub bil masahif, al-muta'abbad bitilawatihi, al-mabdu bi suratil Fatihah, wal mukhtatamu bi suratin Nas. Ini definisi daripada kitab suci Al-Quran itu sendiri. Apa artinya? Artinya Al-Quran adalah kitabullah, yakni kalamullah adalah firman Allah. Ya, kalau sabda Nabi namanya nanti hadis. Kalau kata-kata ulama disebutnya kaul ulama, keputusannya fatwa ulama. Tapi kalau Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Al-mu'jiz yang mengandung mukjizat. Ya. Al-munazzal ala khatamil anbiya wal mursalin yang diturunkan kepada penutup seluruh para nabi dan para rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasitatil amin Jibril alaihissalam. Dengan pelantaraan yakni orang yang atau malaikat yang sangat dipercaya, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Al-maktub bil mastahif yang ditulis di dalam mushaf-mushaf. Al-manqul ilaina bitawatur yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Mutawatir itu artinya disampaikan dari Rasulullah kepada sahabat yang banyak, dari sahabat yang banyak disampaikan kepada tabi'in yang banyak, terus kepada orang-orang yang banyak sampai kepada kita, sehingga mustahil ada kebohongan di dalamnya. Itu namanya disampaikan secara mutawatir. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi yang dipandang ibadah dengan membacanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran jelas dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mabdu bi suratil Fatihah yang diawali dengan surah Al-Fatihah, wal mukhtatamu bi suratin Nas dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu semuanya adalah definisi daripada kitab suci Al-Quran. Yang intinya bahwa kita semua harus yakin apa yang disampaikan dalam Al-Quran, apa yang diberitakan dalam Al-Quran adalah benar, dan Al-Quran mengandung mukjizat. Artinya orang susah untuk meniru-niru Al-Quran, walaupun misalnya dia sudah doktor di bidang bahasa Arab, sudah profesor di dalam bidang bahasa Arab, tapi saya yakin sampai hari kiamat pun tidak akan mungkin dia mampu menciptakannya. Kenapa saya katakan demikian? Sampai hari kiamat pun tidak mungkin orang bisa menciptakannya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 88 telah mengultimatum tentang Al-Quran ini punya mukjizat, orang lemah untuk menciptakan seperti Al-Quran ini. Firman Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia dan jin kumpul semua untuk menciptakan seperti Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu menciptakannya, sekalipun antara satu dengan yang lainnya saling bantu-membantu. Kita ketahui bahwa di masyarakat Arab dulu, mereka berlomba-lomba membuat syair-syair Arab. Ya, syair-syair dalam bahasa Arab yang indah-indah. Bahkan katanya kalau yang juara pertama akan mu'allaqat, digantungkan hasil puisinya itu di pintu Ka'bah, sehingga banyak yang tawaf di Ka'bah mengetahui siapa juara pertama tahun ini. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sang juara tadi. Ya. Bahkan ada yang membuat syairnya itu menyerempet kepada ibu-ibu dengan berkata, katanya al-jamilatu jamilatun walau qamat minan naum wal qabihatu qabihatun walau tazayyanat kulla yaum. Artinya ya, perempuan-perempuan yang cantik itu tetap cantik walaupun baru bangun dari tidur, dan perempuan jelek tetap jelek walaupun pakai bedak sekaleng kapur. Itu ada puisi katanya seperti itu ya. Ternyata sampai saat ini pun mereka tidak mampu
untuk menandingi Al-Quran, berarti Al-Quran ini betul-betul mengandung mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apakah setelah kita iman percaya bahwa semua isi Al-Quran benar cukup begitu saja? Ternyata tidak. Yang kedua yakni ta'allumul Quran. Kita harus belajar Al-Quran. Harus mempelajari Al-Quran, terutama yang masih awam terhadap Al-Quran, wajib hukumnya untuk belajar. Ya, Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikri, ahli ilmu, para ulama yang jika kamu belum mengetahui, harus belajar dengan baik. Ya, dalam hadis dikatakan innamal ilmu bita'alum. Sungguh orang itu taunya tentang sesuatu hal karena sebab belajar. Ya, di dalam pepatah bahasa Arab juga kita temukan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa ahu ilmin kaman huwa jahilun. Ta'allam, belajarlah Anda. Ya, falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke dunia langsung jadi alim. Saya belum pernah mendengar orang begitu lahir langsung surah Yasin hafal misalnya, atau misalnya kitab Al-Fiqh Ibnu Malik yang 1000 bait langsung lancar. Ya, pasti dia ada proses belajar dulu supaya menjadi alim tadi. Kemudian kata penyair tadi, walaysa akhul ilmin kaman huwa jahil. Namun ingat, orang yang punya ilmu itu tidak akan sama dengan yang jahil, dengan orang yang bodoh. Pasti akan ada lebihnya, ditingkatkan atau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita umat Islam yang kedua terhadap Al-Quran, yang kedua adalah ta'allumul Quran, mempelajari Al-Quran. Dan saya anjurkan dalam belajar Al-Quran ini karena ya banyak hal-hal yang cukup rumit, ya, terutama dalam bacaan-bacaannya. Ini tentunya saya anjurkan dalam belajar itu hendaknya belajar kepada ahlinya. Belajar kepada ahlinya yang memang dia kalau idealnya itu yang punya sanad bacaan Al-Qur'annya sampai kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah rupanya di Depok ini ada orang yang oleh Allah diberikan kemudahan untuk bisa punya sanad langsung, berguru langsung kepada guru-gurunya yang mutasil, nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah dari Jibril, dan Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bagus. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadri sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Termasuk kaitan dengan masalah belajar Quran. Kalau belajarnya sama yang bukan ahlinya, ya tentu akan kacau, akan tidak beres bacaan. Ya, saya pernah di Depok ini menemukan, ya, ada yang membaca Fatihahnya misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di kayak pakai koma seperti itu. Ini jelas tidak ada dasarnya, ya, enggak jelas dari mana ini sumbernya. Ada lagi ketika saya di Majlis Ta'lim dulu mimpin di Al-Hamidiyah, namanya Majlis Ta'lim Al-Hamidiyah di Depok ini, ada ketika ada tanya jawab setelah memberikan materi kajian, Pak Ustadz, Pak Kiai katanya di Depok ada yang membaca Fatihahnya itu tidak mau disukunkan akhir lafaznya. Jadi ketika wakaf itu nggak mau dibuang harokat yang nggak mau disukunkan. Jadi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ada yang seperti itu, ya ditanyakan kepada saya dari mana ini, ya sumbernya. Kata saya, ya dari mana? Bapak ini usul kepada saya minta jawaban dari mana ini ada seperti ini. Iya katanya ada di Depok yang seperti itu. Ketika diteliti, ya dari mana? Ya katanya pernah mimpi. Dalam mimpi itu ada yang ngasih tahu. Begitu bacaannya katanya harus diberikan harokat ujung-ujungnya Al-Fatihah. Ini jelas menurut saya tidak benar. Kenapa? Ya karena yang alhamdulillah saya dapat ijazah dari guru saya. Yang ijazahnya jelas sekali, nama-namanya kurang lebih 30 guru terhalang dari saya ke sampai Rasul. Itu ternyata kita terima dari guru nggak seperti itu. Dan saya sendiri alhamdulillah selain di pesantren 10 tahun, belajar juga kepada ahli qiraat di Al-Falah Cicalengka Bandung, Ki Ahmad Syahid namanya. Ori nasional pertama tahun 68 juara nasional pertama Porinya. Ternyata bacaannya seperti yang kita aja disukunkan ujung. Kemudian kita sering mendengar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imam membacanya disukunkan juga. Jadi ini aneh ya. Kenapa? Karena ya mungkin gurunya nggak jelas ya. Makanya saya sarankan belajarlah Al-Quran dengan baik ya. Untuk apa? Untuk supaya ya bacaannya itu benar dan baik. Baik dan benar. Ini yang kita harapkan. Kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempatnya adalah ta'limul Quran. Jadi kalau tadi ta'allumul Quran artinya belajar, ya learning Quran. Tapi kalau ta'lim, bahasa Arabnya ta'lim artinya adalah teaching Al-Quran, yakni adalah mengajarkan Al-Quran. Artinya kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah setelah kita belajar Al-Quran sekian lama, ya, alhamdulillah saya tadi katakan di pesantren 10 tahun belajar Al-Quran, ditambah lagi S1 di PT IKI, perguruan tinggi Al-Quran 7 tahun belajar Al-Quran, kemudian S2 di IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, belajar lagi sampai 2 tahun mengenai ulumul Quran, ditambah lagi dengan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk gelar doktor sampai 5 tahun kuliah, yakni belajar tafsir karena jurusannya tafsir hadis, jadi tafsir Al-Quran kita pelajari, kita kaji, ya. Maka setelah kita ya menguasai atau katakanlah mampu tentang Al-Quran ini, maka komitmen kita adalah ta'limul Quran, mengajarkan lagi Al-Quran kepada orang lain. Dan sebagai informasi bahwa selain saya di Institut Ilmu Al-Quran sebagai dosen di S1 dan S2 ya, pasca sarjana yang mengampu masalah materi ulumul Quran dari tahun 2000 sampai sekarang 2021 ya, kurang lebih 20 tahun mengajar ulumul Quran. Jadi tambah lagi saya juga di MUI Kota Depok setiap hari Senin itu mengkaji ada namanya tafsir Al-Quran. Bahkan tafsirnya susunan ya saya sendiri namanya tafsir Al-Kausar Mukhtasar min Tafsir Safatul Tafasir. Gantian dengan ilmu hadis ya, hari Senin jam 1 sampai jam 2. Kemudian di pondok pesantren kami yang bernama Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang lokasinya di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, itu juga diajarkan bahkan diwajibkan tahfiz Al-Quran, para santri menghafal Al-Quran. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka tadi itu ingin setelah belajar kemudian mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat luas termasuk kepada para santri. Ya, bahkan ada usulan juga dari umat Islam dari Amerika Serikat
setelah YouTube saya dalam tanya jawab agama menyebar ke seluruh dunia termasuk Amerika, Kanada, mungkin ke Mesir juga, karena ada salah seorang alumni pondok pesantren Darus Sholihin yang kami pimpin ini, ya, Fauzi Ridwan namanya, menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar di Mesir, di Kairo, Mesir, sehingga YouTube kami ini nyampe kepada dia dan disebarkan lagi kepada yang lain. Nah, ada usulan dari Amerika juga supaya bacaan Al-Quran saya, surat-surat tertentu supaya direkam, supaya divideokan. Sehingga alhamdulillah surah-surah tertentu kayak Yasin atau Al-Waqi'ah, Tabarok, ada Alif Lam Mim Sajdah, ditambah lagi dengan surah-surah pendek Juz Amma, ya, itu sudah kita rekam beberapa surah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga ya melalui adik Reza ini mungkin kami bisa share nanti, sehingga ilmu saya yang sangat doib, yang sangat istilahnya cetek ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada umat Islam di seluruh dunia. Termasuk buku-buku saya khususnya yang berjudul Umat Bertanya, Ulama Menjawab, juga ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran seperti pengantar ilmu tajwid, tajwid surah Al-Fatihah, kemudian juga ada Al-Marjan fi Ulumil Quran, Al-Iksir fi Ulumi Tafsir, bahkan ada yang berjudul Dalilul Hayran, mengupas kata-kata pelik dalam bacaan Al-Quran. Itu semuanya adalah dengan tujuan supaya memberikan informasi, penjelasan-penjelasan kepada umat tentang ke-Al-Quranan, hasil daripada belajar saya dari semenjak kecil, dari semenjak ingat ke dunia ini, ya, oleh orang tua saya sudah dididik untuk belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama yang lain. Kemudian setelah sekian lama saya sudah S3 ini, bahkan dipanggil oleh orang, ya, kiai, mungkin karena mimpin majelis ulama, ingin supaya ilmu yang ada ini bermanfaat untuk masyarakat luas. Kenapa kita harus belajar dan mengajar Al-Quran? Karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan saya yakin hadis ini pada hafal karena biasanya suka terpampang di PAUD atau di TK, ya, yang ngajar TK ini harusnya wajib hafal hadisnya. Ya, ini bunyinya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sekali lagi bunyi hadisnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya khairukum sebaik-baiknya kalian. Man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi orang yang ketika hidupnya telah belajar Al-Quran dengan baik kepada ahlinya, kepada para ulama yang memang ahli di bidangnya, bahkan bukan hanya setahun 2 tahun, sampai 10 tahun belajar Al-Quran, ditambah lagi dengan perguruan tinggi, S1, S2, S3 belajar Al-Quran juga, maka kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, ini dinilai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, orang yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita persingkat mungkin. Kemudian yang keempatnya adalah tilawatul Quran. Keempatnya adalah tilawatul Quran. Komitmen kita sebagai muslim dan muslimah terhadap Al-Quran, kita harus rajin membaca kitab suci Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini harus kita baca? Ya, karena pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberikan dorongan yang sangat
ya indah kepada kita. Di mana Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Umamah, beliau bersabda, "Iqran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena Al-Quran yang kalian baca ini akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat bagi para pembacanya. Jadi Al-Quran yang kita baca ini insya Allah nanti pada hari kiamat kelak ketika kita kekurangan amal-amal kebaikan kita, maka Al-Quranlah yang akan datang mohon kepada Allah supaya diselamatkan orang yang rajin baca Al-Quran ketika di dunianya. Sebagai syafaat Al-Quran kepada para pembacanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan tentang fadilah membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dari kitab Allah, yakni Al-Quran ini, maka baginya satu kebajikan. Dan satu kebajikan ini Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat ganda. Kata Nabi, aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan berkata hadis ini hadis hasan sahih. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau misalnya kita diturunkan atau diberikan kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kita malas untuk membacanya, ya tentu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita ketika kita malas-malasan, ogah-ogahan tidak mau membaca Al-Quran. Kalau saya ilustrasikan, ya contohnya misalnya Bapak dan Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita yang katakanlah menulis satu surat saja, padahal Al-Quran sendiri ada 114 surat, ya, ada 114 surat. Kalau misalnya kita ngirim surat kepada orang tertentu, kemudian misalnya surat yang kita tulis kepada orang tertentu itu yang seharusnya dibaca oleh orang tertentu karena di dalamnya ada manfaat, ada faedah yang luar biasa. Tapi setelah sampai surat kita kepada orang tertentu, dia enggak mau membacanya sama sekali. Atau katakanlah membacanya ogah-ogahan, malas-malasan. Kira-kira Bapak atau Ibu yang menulis surat tadi kecewa atau tidak? Ya, saya yakin hati Bapak dan Ibu bisa menjadi kecewa. Ya, kenapa? Karena sudah repot-repot, sudah capek-capek menulis surat dengan baik, ya, bahkan dihayati segala supaya isinya dipahami oleh si pembaca. Tapi setelah surat ini nyampe oleh orang yang kita tuju malah dicuekin. Ya, tentu kita kecewa. Itu padahal surat kita hanya baru sepucuk surat. Al-Quranul Karim dalam mushaf itu kalau kita hitung dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas jumlahnya 114 surat. Kalau misalnya umat Islam pada malas membacanya, ya jelas Allah Subhanahu wa taala juga tentu akan murka, tidak senang ya kepada orang hamba-hambanya yang malas membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bacalah Al-Qur'an karena setiap hurufnya minimal 10 pahala yang kita akan raih, dan bacaan-bacaan Al-Qur'an tadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ayat Quran tadi akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan
apa yang bisa saya sampaikan ini dari ya karena komitmen kita pada umat Islam sebenarnya masih banyak, tapi baru sebagian ini mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan-kemudahan ya, khususnya di bulan Ramadan ini untuk belajar kitab suci Al-Qur'an, kemudian juga membacanya dengan baik, dengan penuh khusyuk dan juga sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu tajwidnya. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah ada waktu yang tersisa ya bisa digunakan untuk mungkin tanya jawab keagamaan yang dipandu oleh adik saya, saudara saya, yakni De Reza ini. Kepada De Reza sebagai moderator, ya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas tambahan ilmunya pada pertemuan hari ini. Baik, langsung saja kita buka sesi selanjutnya, pertanyaan tanya jawab pada Bapak Ibu jamaah. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung bertanya atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Kalau langsung ada Reza langsung bisa ya? Ya, boleh. Langsung ya? Boleh, silakan Pak Sulaiman. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. Samarinda, Pak Kiai Jamaah Haji tahun 2019. Dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, Pak Kiai. Nah, ini saya mau bertanya Pak Kiai. Bapak Sulaiman. Ya. Di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat ke-7 kan di dalam setelah kata alaihim lengkapnya siratal ladzina an'amta alaihim itu kan ada wakof huruf lam ya, ada mul wakfi. Nah itu kan kalau ada huruf itu kan dilarang berhenti. Nah sementara banyak imam berhenti di kata alaihim, dilanjut lagi goiril magdubi alaihim waladhdallin. Nah ini bagaimana menurut Pak Kiai? Apakah dibolehkan berhenti di kata setelah alaihim, lantas berhenti wakof ya, lantas dilanjut dengan goiril kalimat berikutnya? Karena di situ ada ini, ada wakof lam tanda lam ya di setelah alaihim itu, kecuali kalau wakof lam itu di akhir ayat itu kan boleh berhenti ya. Menurut Pak Kiai gimana ya Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Baik. Terima kasih Pak Sulaiman. Bagaimana? Jawab langsung? Ya, boleh Pak Kiai, langsung jawab. Ya. Baik, ini menyangkut masalah tajwid ya, bacaan di akhir surah Al-Fatihah. Memang Pak Sulaiman ya yang nanya tadi dari Kalimantan Timur, Samarinda, yang saya hormati, yang saya banggakan. Memang saya melihat dan yang mendengar bahwa di masjid-masjid dan musola-musola kita ini masih banyak imam yang perlu diservis bacaannya. Perlu diperbaiki bacaannya sehingga jangan sampai ada yang tentunya keliru dalam bacaan. Pak Sulaiman, sebagai informasi saya sendiri telah memberikan penjelasan-penjelasan yang cukup memadai dalam buku saya yang beri judul Tajwid Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua dalam buku saya Dalilul Hayran mengupas kata-kata pelik dalam bacaan Al-Quran. Di dalam buku itu tidak kurang 7 permasalahan yang banyak keliru umat Islam membaca Fatihah. Saya uraikan dengan baik sehingga Bapak Haji Sulaiman kayaknya perlu itu buku itu supaya jadi pedoman juga dalam bacaan Al-Quran. Saya jawab pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya kalau wakaf atau berhenti pada lafaz alaihim. Ya, sebelum ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di situ ulama menjelaskan, misalnya ada seorang ulama namanya Imam Zainuddin Al-Malibari, ya, dalam kitabnya yang bernama Fathul Mu'in, sebuah kitab fikih yang sangat populer di dunia pesantren, khususnya di Indonesia.
Di situ dikatakan bahwa bayukrahul waqfu fi alaihim, dimakruhkan wakaf atau berhenti pada lafaz alaihim. Jadi sunatnya itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan ulama-ulama kita, termasuk guru-guru saya yang sandarnya mutasil sampai Rasul, adalah diwasol tidak diwakaf. Ya, artinya membacanya itu disambung, tidak berhenti pada lafaz alaihim. Jadi bunyinya menjadi bacaannya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang menjadikan sunnah bacaan. Ya, jadi jangan istilahnya jangan wakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ini tidak disunatkan, justru hukumnya dimakruhkan. Ya, dan saya kadang-kadang mendengar ada imam yang justru membaca ayatnya itu harusnya berakhirnya itu di ujung setiap ayat, ya, sesuai dengan hadis Nabi, riwayat istrinya beliau yang bernama Ummu Salamah. Ya, istri beliau kena tidak satu, ya, bukan Aisyah, bukan Khadijah aja, bukan Hafsah, tapi ini istrinya yang bernama Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika membaca surah Al-Fatihah, qara'a ayatan-ayatan, membacanya itu seayat-seayat, ya, dipisah-pisah, yakni tidak diwasol. Nah, kadang-kadang harusnya si qori ini, imam ini membacanya harusnya ihdinas siratal mustaqim. Kan ujungnya mustaqim, berhenti. Baru misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini malah imam berhentinya itu justru pada alaihim. Sirat mustaqimnya dilewat. Contohnya misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dan seterusnya. Jadi justru mustaqimnya yang harusnya berhenti sesuai dengan contoh yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini malah dilewat. Justru yang alaihimnya justru harusnya jangan sampai berhenti, malah berhenti. Nah, ini yang perlu diluruskan kepada imam-imam di masjid-masjid, baik di Depok maupun di Samarinda, ya, Kalimantan Timur. Jadi kesimpulannya, pertanyaan dari Bapak Sulaiman tadi, bagaimana hukumnya berhenti pada alaihim? Ulama menjelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, jelas di situ dimakruhkan. Ya, nggak sampai haram, tapi itu tidak baik. Sunatnya sebaiknya itu diwasol, artinya disambung dengan lafaz berikutnya. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan Bapak Haji Sulaiman dan juga pemirsa yang lain dapat tercerahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya. Pak Sulaiman, ya. Ya, ini ada salam Pak Kiai dari Ibu Hajah Kalah melalui Facebook nih Pak Kiai. Dari Ibu Hajah? Kalah Yahya. Kalah Yahya? Iya. Ya, kembali sampaikan salam saya kepada beliau, ya. Mudah-mudahan ya, beliau sehat walafiat terus. Amin. Dan berkah. Amin. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Agus. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya pernah mendapat kiriman WA berisi video seorang ustadz yang sedang populer berkunjung ke Umi Syarifah Anissa Al-Hadad di Pontianak yang telah berusia 104 tahun. Dengan narasi khatam Quran 5 kali sehari. Saya takjub bercampur ingin tahu sebenarnya standar waktu umat Nabi Muhammad SAW dalam membaca Al-Quran dengan tartil butuh waktu berapa lama yang wajar untuk 1 kali khatam Pak Kiai?
Ya, jadi pertanyaannya bagaimana yang standar yang wajar Iya, baca Al-Qur'an menghatamkan ya, secara Al-Quran tartil. secara tartil. Iya, Ya, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajar tentunya secara tartil itu ya kita butuh waktu yang ini yang normal, yaitu adalah seminggu kita hatam kitab suci Al-Quran. Kalau misalnya ingin tartil sambil dengan tadabur, yakni sambil dihayati. Tapi kalau misalnya ya enggak sambil dihayati, hanya sebentar baca aja, ya mungkin bisa sehari bisa hatam dari pagi sampai ya malam. Tapi kalau sambil dihayati maknanya, yang wajarnya bisa 1 minggu kita hatam Al-Quran dengan penuh tadabur, dengan penuh penghayatan. Itu yang normal atau yang biasa, yang wajar ketika membacanya dengan tadabbur Al-Quran. Terima kasih. iya, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Agus tadi ya. Ya, ya. Nah, selanjutnya dia dari Jaka, Jakarta. Ya. Ya. Bagaimana sebaiknya sikap kita saat ada orang yang membaca Al-Quran? Lalu apa yang kita lakukan ketika sedang menyimak orang yang membaca Al-Quran, tapi banyak ayat yang dibaca tidak sesuai ilmu tajwid? Ya. Yang pertama, ketika kita menghadapi ada orang yang baca Al-Quran, tentunya kita harus dengarkan dan simak sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Artinya apabila Al-Quran dibaca, maka simaklah, dengarkanlah dan resapi agar kalian dirahmati Allah, disayang oleh Allah. Nah, kemudian setelah kita menyimak, kemudian diresapi itu, ternyata misalnya kok bacaannya ada yang keliru, ada yang tidak pas dengan kaedah-kaedah ilmu tajwidnya. Karena kan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid ini hukumnya wajib ya. Di dalam kitab Nazam, namanya Nazam Al-Jazariyah, dikatakan wal ahdu bi tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil Qur'ana asimu. Artinya mempraktekkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran hatmun lazimu, suatu kemestian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Man lam yujawidil Qur'ana asimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan ketika membaca Al-Quran, hukumnya dosa. Ya, ini ada dalam kitab Manzumah Al-Jazariyah, namanya kitab tajwid yang menggunakan nazam. Bahkan di dalam bait berikutnya itu ditambahkan oleh pengarangnya, namanya Imam Abul Khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, nama masyhurnya dengan Ibnul Jazari, ditambahkan dengan id wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi wa sifati liyantiqu bi afsahil lugati. Artinya id wajibun alaihi muhattamu, karena wajib atas mereka yang dimestikan tidak boleh tidak. Qabla syuru'i awalan ayya'lamu, sebelum praktek membaca Al-Quran harus tahu terlebih dahulu makharijal hurufi, makhraj-makhrajnya huruf, wasifati dan sifat-sifatnya huruf, liyantiqu bi afsahil lugati, supaya mereka membacanya dengan sepasih-pasihnya bacaan. Itu ada keterangannya di dalam kitab Manzumah Al-Jazari. Dan kitab ini kenapa mengatakan wajib kita membaca Al-Quran dengan tajwid? Karena ada ayat Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya baca. Pengertian tartil adalah mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Nah, oleh karena itu ketika kita mendengar ada yang membacanya keliru, maka kewajiban kita yang tahu untuk memberikan nasihat kepada yang keliru tadi. Walaupun mungkin tidak harus ketika dia baca langsung kita datangi, dikatakan kamu salah bacanya, tentu tidak bijaksana. Nanti setelah selesai dia baca, nah, setelah Sadaqallahul Azim, misalnya baca salam misalnya,
kita datangi kalau perlu 4 mata saja supaya dia tidak malu. Kemudian kita kemukakan bahwa misalnya saudara ini, adik ini bacanya masih ada yang keliru, ditunjukin mana lafaz yang kelirunya, kemudian diberi solusi. Yang begini, Dek, yang benar bacaannya, sehingga dia akan menerima dengan baik, sehingga tidak tampil dalam bacaan yang keliru lagi. Itu. Jadi dalam satu segi kita menyimak orang baca Quran adalah diperintah oleh Allah, tapi amar ma'ruf nahi munkar pun ya ketika melihat ada sesuatu yang tidak pas tadi, kita pun berkewajiban untuk menegurnya, untuk memberi nasihatnya dengan baik, sehingga tentu orang ini akan menerima teguran kita ketika kita memberikan penjelasannya dengan santun, dengan sopan. Insya Allah dia akan menerima dengan hati yang ikhlas. Insya Allah. Itu jawabannya. Alhamdulillah, semoga dapat terjawabkan pertanyaan dari Jaka tadi. Kemudian ada dari Instagram dengan akun Ilyas nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketika membaca Al-Quran bisa membuat menangis, padahal kita tidak memahami artinya? Ya, ini tentu kenapa ketika Al-Quran dibaca bisa kita menangis. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada kata-kata yakhiruna lil alqani, ya, mereka sampai tersungkur, kemudian yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, mereka pada nangis dan betul-betul penuh khusyuk, padahal tidak tahu artinya. Artinya ada yang tidak tahu, ya, ada juga yang nangis karena memang tahu, ada juga yang karena walaupun nggak tahu gitu tapi nangis. Ya, contohnya misalnya ketika saya dulu diberi amanah membimbing jamaah umroh, ya, atau jamaah haji lah ke tanah suci, jamaah umroh juga pernah saya 2 kali untuk membimbing di bulan Ramadan, sehingga bahkan yang 1 kali itu ada bimbing 10 hari akhir Ramadan, sehingga saya mengalami tahu bahwa bagaimana Idul Fitrinya orang di Arab Saudi, ya, khususnya di Masjidil Haram, karena kita berada 10 hari akhir Ramadan ada di sana. Nah, yang saya ingin kemukakan, memang saya tahu bahwa jamaah kita, jamaah haji dari Indonesia yang rata-rata tidak begitu ngerti bahasa Arab, tapi ketika menjadi makmum misalnya, ya, mendengarkannya aja banyak yang nangis, ya, juga mungkin yang ketika membaca banyak yang nangis. Ini kenapa? Pertanyaannya, ya, inilah diantara mukjizat Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab suci yang lain, di mana kitab suci yang lain hanya sekedar mungkin baca, tapi kalau Al-Quranul Karim ini, kalau kita, apalagi hati kita sedang bersih, ya, tidak sedang kotor, insya Allah ini sangat masuk sekali firman-firman Allah ke dalam dada kita, sehingga betul-betul syifa'ul lima fis sudur, jadi penawar apa yang ada di dalam dada, akhirnya timbullah rasa khusyuk, wayabkuna, dan mereka menjadi nangis. Itu jadi akibat daripada mukjizat Al-Quran. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Dewi Handayani. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ketika berjamaah yang mengimamkan kita membacanya masih belum sesuai kaidah tajwidnya? Ketika sholat hati jadi tidak nyaman. Betul Pak Kiai. Ya, jadi Ibu Handayani namanya? Ya, Dewi Handayani. Dewi Handayani yang saya hormati dan saya banggakan, ketika kita bermakmum kepada imam yang belum bagus bacaannya, kaitan dengan masalah belum bagus bacaannya ini ada 2 kategori, ya. Ada yang ya katakanlah nggak begitu parah, ada yang sampai parah. Maksudnya
kalau yang enggak begitu parah, hanya mungkin panjang pendeknya kurang dikit-dikit. Tapi juga ada yang sampai belepotan sekali bacaannya. Sehingga harokatnya juga keliru. Kadang-kadang hurufnya itu tertukar. Misalnya yang saya suka dengar juga, ihdinas siratal mustaqim, harusnya ihdinas siratal mustaqim sad, kadang-kadang tertukar dengan sin, ihdinas siratal mustaqim. Atau misalnya harusnya ghairil maghdubi alaihim, tapi dibacanya khairil maghdubi. Jadi gha menjadi kha. Harusnya ghairil maghdub menjadi khairil maghdub. Padahal maknanya jauh sekali. Kalau ghairil maghdub artinya bukan orang yang dimurkai Allah, ya. Tapi kalau khairul maghdub, khair itu yang terbaik. Jadi yang terbaik yang dimurkai. Ini kan jauh sekali maknanya. Nah, jadi kalau misalnya hanya kurang bagus dari mahrajnya, kadang-kadang ada yang katakanlah kol-kolahnya harusnya tidak kol-kolah jadi kol-kolah, kayak misalnya alhamdulillah, alhamdu, atau ghairil maghdubi menjadi ghairil maghdubi. Itu masih kita maklumi, kita misalnya masih katakanlah ada toleran. Tapi kalau yang sampai merubah-rubah kepada huruf yang dibaca, itu namanya rusak sekali. Maka kita sebagai makmum ketika yang rusak sekali itu, ya hendaknya mufarokoh. Supaya sah berjamaahnya atau supaya sah sholatnya, kita memisahkan diri dari imam yang rusak bacaannya tadi. Ya, ketika melihat bacaannya itu sudah luar biasa buruknya, maka kita wajib mufarokoh, yakni memisahkan diri dari imam tadi. Jadi kita sholat sendiri aja. Ya, kalau langsung aja kita ngikutin, itu menjadi nggak sah sholat kita, batal sholat kita. Karena bermakmum kepada orang yang umi. Di dalam kitab fikih itu dikatakan wala tasihu qudwatu qari'in li ummiyin. Tidak sah bermakmumnya orang yang bagus bacaan kepada yang jelek, ya, bacaan tadi. Begitu. Jadi kesimpulannya, kalau kekeliruannya hanya sedikit-sedikit, mungkin karena ya katakanlah kol-kolah gunahnya kurang dan sebagainya, masih kita tolerir. Tapi kalau sudah parah, maka kita mufarokoh, istilahnya memisahkan diri daripada imam tadi. Mudah-mudahan Ibu Dewi Handayani bisa tercerahkan. Amin. Baik. Ya. Ya, ada satu pertanyaan terakhir lagi nih pakai dari Jaka, kembali bertanya. Kenapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan turunnya surat, pakai misalnya seperti surat Al-Alaq yang pertama? Ya. Jadi ini sering ditanyakan oleh mahasiswa, ya mahasiswi saya, ya di dalam perkuliahan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyusun ya kronologisnya seperti ketika turunnya ayat. Ya. Karena tertib mushaf ini tidak sesuai dengan tertib turunnya. Kenapa? Karena ya ini jawabannya karena kenapa misalnya diawali dengan Al-Fatihah, ya, tidak surah Al-Alaq dan sebagainya. Jawabannya karena Al-Fatihah itu sendiri kan artinya adalah pembuka. Jadi karena ingin supaya Al-Fatihah ini pembuka dari surah-surah yang ada, maka wajar kalau Al-Fatihah dulu didahulukan. Sebab kalau Fatihahnya ada di tengah-tengah, mungkin namanya Al-Mutawasitoh. Kalau di akhir surah mungkin namanya Al-Khotimah, ya. Tapi karena di awal jadi Al-Fatihah. Sedangkan bagaimana susunan tadi tidak misalnya sesuai dengan kronologis turunnya, itu semuanya adalah iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berfirman, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Ya, sungguh Tuhanmu banyak berbuat sesuai dengan yang Ia kehendaki. Jadi jawabannya karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala,
kita sebagai hambanya, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita ikuti. Ya, ada pepatah bahasa Arab, anta turid wa ana urid, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ya, Anda mau, saya mau, tapi Allah Ta'ala lah yang melakukan sesuai dengan yang dikehendakinya. Ya, karena jawabannya karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan dan kita yakini tentu ada hikmah-hikmah tertentu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini batil, yakni sia-sia, tapi pasti mengandung hikmah-hikmah tertentu, walaupun kita kadang-kadang akal kita yang terbatas ini tidak sampai menjangkau bagaimana sebenarnya hakikat. Tapi saya yakin itu adalah hikmah, ada hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang itu. Itu kesimpulannya, karena itu kehendak Allah, maka kita ikuti saja apa yang Allah kehendaki, ya. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Ya. Gimana, masih ada atau sudah habis? Tadi pertanyaan penutup sepertinya Pak Kiai ini. Baik, ya. Saya kira waktunya udah habis ya. Ya, mungkin sebelum ditutup Pak Kiai, bisa kita doa bersama yang akan dibacakan oleh Pak Kiai agar lebih berkah pertemuan kita pada hari ini. Baik. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Tapi sebelum diakhiri dengan doa, saya informasikan bahwa ya alhamdulillah saya masih terus memproduksi YouTube Tanya Jawab Agama Islam yang sekarang mungkin sudah sampai 81 episode, ya. Ditambah lagi dengan merekam ayat-ayat Al-Quran, surat-surat tertentu, baik itu Yasin, Tabarok, dan seterusnya sampai surah Juz Amma. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa di-share oleh Reza ini kepada seluruh jamaah haji atau umrah NRA, sehingga akan bermanfaat, luas bermanfaat. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu yang sudah menerima share tadi, di subscribe, like, dan dikomentari juga, di-share lagi kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi dakwah juga, menjadi amal ibadah juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li mu'adhim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ij'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra hijaba wa fil jannati dalila wa rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, ya, pada jamaah baik di Kalimantan, mungkin juga dari Sulawesi, mungkin juga dari Jakarta dan yang lainnya, termasuk dari Depok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai dan Bapak Ibu jemaah sekalian. Terima kasih. Baik, terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bisa bergabung dan bertemu kembali di hari Sabtu depan. Tetap bersama di pengajian NRA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.